berdua tetap sepakat dengan keputusan pertama bahwa akan tetap melangsungkan proses perceraian ini secara baik dan musyawarah dan mufakat. Mas Kris lah. Udah Mas, kamu Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini persidangannya nomor 2442 ya, perkara Bang Angga sama DP ya. Hari ini agendanya ada 3 macam sih sebetulnya. Jadinya hari ini laporan dari mediator bahwa mediasi gagal itu dilaporkan kepada majelis hakim. Tadi sudah disampaikan ke majelis hakim. Setelah majelis hakim menerima laporan bahwa mediasi gagal, itu dilanjutkan dengan pembacaan daripada permohonan dari pemohon, dari Mas Angga, dari pengacaranya. Dan tadi sudah dibacakan permohonannya dan tetap pada permohonannya. Jadi majelis hakim sempat mempertanyakan juga apakah ada revisi, ada perubahan atau ada apa, tapi dari pihak pemohon tetap pada permohonannya atau tuntutannya. Dan itu sudah agenda kedua adalah itu. Terus agenda ketiga setelah dibacakan permohonan ada kewajiban dari pihak tergugat untuk menyampaikan jawaban. Dan jawaban kami belum siap untuk hari ini. Dikasih kesempatan oleh majelis hakim tanggal 25 Juli untuk menyampaikan jawaban kita terhadap permohonan dari Mas Angga. Jadi agendanya hanya 3 macam itu aja sih teman-teman. Jadi kalau ada keterangan-keterangan lain yang perlu diinformasikan silakan aja ditanyakan di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris, alasan gagal kenapa mediasinya? Mungkin salah satunya apa? Kalau mediasi itu kan internal ya, kita sebagai lawyer tidak diperkenankan untuk masuk. Jadi pada waktu itu prinsipalnya sendiri dari Mas Angga dan dari Mbak DP, dari Persik. Jadi itu yang menyampaikan atau alasan gagalnya itu justru kami tidak paham karena itu di sidang sendiri. Dan laporan gagalnya pun disampaikan oleh hakim mediator kepada hakim majelis. Jadi kami tidak mengetahui sama sekali mengenai materi atau inti pokok dari permasalahan mediasi gagal atau perselisihan itu atau apapun kita tidak mengetahui. Jadi laporan dari hakim mediator kepada hakim majelis itu aja sih Bang. Pak DP sendiri kenapa Bang tidak bisa ikut hadir hari ini? Tadi sempat kita hubungi klien kami, hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sudah mempercayakan kepada kita bahwa untuk proses sidang berikutnya juga tidak akan hadir, tapi tetap kita setiap pagi akan mengingatkan apakah kalau ada waktu bisa ikut. Tapi karena tadi tidak bisa, jadi kita yang hadir. Terus juga ada tambahan sedikit, tadi dari majelis hakim juga mempersilahkan kita dari pihak penggugat, pemohon itu bila mana nanti jawaban kita minggu depan sudah siap, dari pihak penggugat juga sudah menyiapkan saksi dan bukti. Jadi minggu depan mudah-mudahan mendapat kesempatan setelah kita menjawab dan sudah kita serahkan secara resmi, dari pihak penggugat juga akan mengajukan bukti dan saksi. Dan setelah itu kan kita tinggal mengajukan permohonan untuk supaya bisa diputus lebih cepat. Karena saya juga sudah sampaikan tadi ke rekan penggugat juga, kita sudah mencoba di luar untuk mempertemukan Mbak Dewi dan Mas Angga, tapi hasilnya juga dua-dua sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Jadi sudah ada mediasi, sudah tidak bisa dilaksanakan lagi di luar. Artinya udah nggak ada kemungkinan untuk mereka kembali rujuk? Sepertinya sudah tidak, karena saya pun sebagai sahabatnya Angga dan Mbak Dewi juga setiap hari pun mencoba untuk menghubungi dan juga mencoba untuk memberikan masukan. Tapi intinya dari pihak mereka berdua tetap sepakat dengan keputusan pertama bahwa akan tetap melangsungkan proses perceraian ini secara baik dan musyawarah dan mufakat, berpisah secara baik-baik. Mas Andi, ternyata DP juga cerita nggak kalau mungkin ada barang-barangnya Angga yang juga masih ada di sana, apa memang sudah dibawa semua ketika keluar dari rumah sebelum gugatan ini masuk?
Belum pernah cerita itu, aku hanya baca di media aja beberapa, tapi tadi juga waktu pada saat Mbak DP telepon saya belum sempat menanyakan itu, hanya lebih mempertanyakan bagaimana apakah hari ini bisa ikut hadir di persidangan. Tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk membahas mengenai masalah barang-barang itu, saya hanya menyampaikan bahwa bila mana nanti sudah selesai proses ini, kalau kita mau mempertanyakan soal barang-barang itu nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang ini kita fokus lagi untuk proses perceraian ini biar cepat selesai. Mas Adi tadi kan dibilang dekat juga dengan Angga dan juga Dewi. Apakah setelah mengajukan gugatan perceraian, apakah mereka itu sempat ada komunikasi nggak sih, Mas? Sejauh ini Atau sudah tidak ada komunikasi antara mereka hanya lewat saya dan kuasa hukumnya dan juga pihak manajemennya Mbak Dewi. Jadi secara langsung satu-satu itu nggak ada. itu Jadi sejak kapan, Hang? sejak ya pas Diajukannya. diajukannya ini, jadi sekitar sebulanan sudah tidak ada komunikasi. Jadi kalau ada yang dipertanyakan hanya melewati saya dan juga saya menanyakan ke kuasa hukum ataupun saya langsung menanyakan ke Angga. Ada keinginan kedua belah pihak untuk tidak komunikasi secara langsung lagi. Saya nggak tahu ya, yang pasti semua ditanyakannya melalui saya, termasuk saya menanyakan juga apa yang disampaikan Mas Angga juga saya menyampaikan Mbak Dewi langsung hanya lewat saya aja, orang tengahnya gitu. Jadi tidak langsung lagi satu-satu. Bang, untuk saksi-saksi sendiri nanti sudah disiapkan dari pihak Dewi Persik siapa aja, Bang? Sepertinya kalau dari kami tidak, Paling satu lah. mungkin ada beberapa, tapi yang pasti kalau dari Mas Angga itu udah disiapkan juga ada 2 saksi, mungkin saudara dan kerabat dekatnya. Kalau dari kita masih kita lihat bila mana dari majelis hakim cukup hanya saksi dari pihak penggugat atau pemohon, kami rasa dari kita kalau memang harus disiapkan juga akan kami siapkan. Tapi bila mana cukup berarti dari kita tidak menghadirkan saksi dan bukti. Bang, Adanya beberapa hari yang lalu rencananya ada berapa saksi nanti yang mau diajukan? di Instastory gitu soal yang memasukkan tanda tangan gitu. Kira-kira siapa sih Bang sosoknya kalau Belum tahu, justru tadi pengen ngobrol, pengen tahu siapa ceritanya itu karena tadi lagi ada acara jadi belum sempat bicara seperti itu. Kita lebih fokus dulu untuk mengenai masalah proses perceraian ini biar cepat selesai dengan baik. Setelah itu bila mana ada permasalahan yang lain mungkin baru nanti kita proses lagi nanti setelah ini selesai. apa sih yang diceritain mungkin sama KDP gitu, apa yang dipalsukan? Oh belum bicara soal itu, belum. Bang, Sejauh ini pasca Mbak DP digugat cerai sama Angga kan artinya banyak nih komentar warganet menyudutkan DP. Nah DP sendiri curhat apa ke Abang sebagai pengacara, dia terganggu kah psikisnya atau seperti apa menghadapi warganet yang memberikan komentar menyudutkan? Tidak terlalu banyak memberikan komentar dan juga tidak banyak cerita soal itu. Yang pasti klien kami Mbak DP lebih fokus untuk menjalankan pekerjaannya, terus ibadahnya dan juga lebih mendekatkan kepada kerabat dan keluarga. Jadi kalau cerita-cerita soal netizen ataupun ada statement dari luar sama kita tidak dibahas sama sekali. Bang Sandi, sejauh ini ada hak-hak yang harus Mbak Dewi dapatkan nggak dari gugatan dari Angga sendiri gitu? Maksudnya? Hak-hak yang pengen Mbak Dewi dapatkan gitu dari gugatan ini? Ya gini, kalau itu saya jawab ya. Kalau prosedurnya, kalau prosedur hukumnya memang kalau dari pihak laki-laki yang mengajukan itu biasanya dari pihak wanita bisa meminta semacam mut'ah, idah kayak gitu. Cuma kemarin sempat disampaikan bahwa itu tidak dibahas sama sekali, bahwa hal-hal tersebut memang menurut hukum memang ada. Cuma Mbak DP nggak mempermasalahkan itu dan tidak akan meminta apapun ya. Itu aja sih. Oke. Bang, Abang akan untuk mediasi ini ada nggak sih upaya Abang untuk supaya mereka rujuk dan apa nasihat-nasihat yang Udah, itu udah dilakukan berkali-kali. Sudah dilakukan berkali-kali mediasi, mencoba menghubungi, mencoba mempertemukan, hasilnya sama seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa mereka sudah bulat atau sudah sepakat tidak akan lagi kembali dan sepakat mau berpisah secara baik. Udah itu aja. Tapi KDP sempat curhat gak sih sosok Angga di mata KDP seperti apa? Nah itu
rasanya saya nggak mungkin nyampein di sini lah. Itu kan di Privat. dalam persidangan. Tapi yang pasti kan Mbak Dewi sudah menyampaikan pada saat bertemu teman-teman wartawan, sudah menyampaikan rasanya bagaimana menjalani proses ini. Oke? Oke, makasih banyak Bang. Belakang ngomong